Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat, semakin suat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Oh, kamu rupanya. Edan kamu. Punya nyawa berapa kamu berani? Lah, Bu, saya itu nggak ganggu dia. Saya cuma mau ngobrol sama dia. Katanya dia itu punya laki. Jangan bohong. Jangan bohong. Anak saya nggak pernah bohong. Dia tadi di bawah itu banyak laki-laki lagi ditumpak-tumpakin. Pengen saya sobek kamu. Hah? Sobek apanya? Hah? Saya sobek mulut kamu. Edan kamu. Kamu yang edan. Bunuh aja. Kenapa sayang? Ini banyak laki-laki, kamu coba ditumpak-tumpakin sama mereka. Urusan saya. Bubar semuanya. Kalau ngomong tumpak-tumpak, bunuh aja kamu. Bubar semuanya. Bubar aja. Siapa kamu berani-berani membubarin? Ya ini semuanya sesat. Kon katanya suami kamu siluman buaya putih. Benar. Bisa ngasih kekayaan warga di sini. Ya. Tuh edan semuanya. Kata siapa Edan? Ya kata saya. Sekarang ada 3 pilihan. Saya masih kasihan sama kamu. Pilih antara satu. Satu, kamu pulang. Enggak, saya mau pulang. 2, kamu mau mati di sini. Enggak, saya nggak mau mati. 3, apa kamu mau tidur sama saya? Lah edan semuanya. Tuh kan edan kan semuanya kamu. Makanya jangan jadi sok jagoan. Kalah juga kan kamu. Kalah kan. Makanya jangan sok-sokan ngelawan kita. Datang ke sini kamu cari mati. Bener kan kamu di sini berarti tumpak-tumpakan kan? Urusan saya. Sekarang pilih satu di antara 3. Kamu bubarin aja tempat ini. Ini tempat sesat semuanya, setan semuanya. Kamu maksudnya apa tadi? Mitnah saya mau merkosa kamu? Edan aja kamu. Kamu yang edan. Kenapa saya yang edan? Kamu ikut campur dengan urusan saya sama keluarga saya. Jejak sama saya kamu. Kamu yang saya jejak. Wah, ini anak sama ibu semuanya setan semuanya. Macem-macem. Macam-macam. Udah pilih satu antara 3. Jangan pakai lama. Ya milih apa? Saya harus milih apa? 1, Ya. apa kamu nyerah atau pulang? Pulang sana. Enggak, saya nggak mau pulang. 2, kamu mau mati di sini? Enggak, saya mau mati. Gak mau mati? Ya. Atau ketiga, tidur sama saya? Oke, saya pilih nomor 3. Kamu memilih 3? Ya. Nomor 3? Oke. Gak bohong? Enggak bohong. Bisa dipegang omongannya? Oke, saya pegang omongan saya. Lepasin. Gampang. Edan kamu. Ayo, Gimana? tepati janji kamu. Oke. Tepatin apa? Ini apa ini? Apa ini? Ini buat apa? Maksudnya Ini apa tadi? buat Tidur maksudnya gimana? Tidur gimana maksudnya? Tidur sama saya. Terus kalau Kamu tidur? layanin saya sampai puas. Oh, emang kamu sanggup?
Baru satu. Kamu nggak nyesel? Kak, Kamu akan nyesel loh. maksudnya? Saya barangnya cabang 6. Jangankan cabang 6. 10 nggak bakalan lari. Tuh soak kamu. Kamu yang soal. Terus berarti orang dijanji-janjiin semua tidur sama kamu, dikasih kekayaan semuanya. Urusan saya. Lah, nih saya tidak mau tidur sama kamu. Loh, kamu janjinya apa tadi? Janji nggak ada janji, nggak ada urusan saya. Berarti kamu bohong. Saya lagi nggak mau tidur, nggak ngantuk. Paham tidak? Ya udah, pokoknya kamu tepatin janjinya. Puasin saya malam ini. Puasin apa ya, sana aja tuh sama siluman-siluman yang ada di sini. Kamu yang bilang sendiri. Lah edan kamu. Kurang ajar. Lah yang kamu yang kurang ajar. Apa kamu maunya? Berani kamu ya. Lah ya berani saya. Tadi kamu ngomong sendiri mau apa? Enggak, lupa saya. Oh, udah amnesia. Kamu mau mati? Kamu yang mau mati. Mau kuburan apa rumah sakit kamu? Kamu mau mati apa mau kuburan? Tinggalin tempat ini, bubarin, atau saya gecek-gecek, saya bakar. Jangan pakai lama. Wahai siluman buaya putih, suamiku, suamiku, datanglah, datanglah. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Inilah sosok wanita yang menjadi ibu dari sang putri buaya putih, sekaligus istri dari siluman buaya putih itu sendiri. Dan wanita ini, rupanya dia dikenal dengan panggilan si Ibu Ratu. Si Ibu Ratu merasa direndahkan dan diremehkan oleh Kang Ujang Bustami, karena saat ini Kang Ujang Bustami menolak untuk tidur dan menolak untuk memuaskan dirinya. Padahal, sebelumnya Kang Ujang Bustami sudah sepakat akan memenuhi keinginannya apabila dilepaskan dan juga tidak disiksa. Namun kini, begitu si Ibu Ratu sudah bersiap-siap untuk menikmati surga dunia, dengan tiba-tiba Kang Ujang Bustami menolak dan bahkan meminta si Ibu Ratu membubarkan padepokan siluman buaya putih yang menjadi tujuan para orang-orang untuk mencari pesugihan dan juga mencari kesaktian. Tentu saja hal itulah yang akhirnya membuat si Ibu Ratu itu langsung marah dan langsung menyerang Kang Ujang Bustami. Kang Ujang Bustami sendiri, sebelumnya beliau memang menyengaja mendatangi markas padepokan siluman buaya putih ini, karena banyak sekali laporan dan keluhan akan kesesatan yang ditimbulkan oleh padepokan siluman buaya putih tersebut. Dan sebelumnya, Kang Ujang Bustami memang telah berhasil mengalahkan dan menaklukkan si putri buaya putih. Lalu kemudian memintanya untuk mengantarkannya menemui ibu ratunya tersebut. Akan tetapi, begitu Ning Putri itu dia bertemu dengan si Ibu Ratu, Ning Putri itu dia justru menuduh dan memfitnah Kang Ujang Bustami, bahwasanya beliau sudah berusaha untuk memperkosa Ning Putri buaya putih saat masih berada di sungai tersebut. Dan tentu saja, akibat pengakuan dan fitnahan Ning Putri tersebut, si Ibu Ratu dan juga semua anak-anak buah dan pengikut-pengikutnya itu mereka menjadi sangat marah dan ingin segera menghajar Kang Ujang Bustami. Dan karena dikeroyok tersebutlah, maka Kang Ujang Bustami memilih untuk mengalah dan menyerah saja, sehingga akhirnya mereka mengikat kedua tangan Kang Ujang Bustami. Namun dengan kecerdikannya, Kang Ujang Bustami justru berhasil menipu dan memperdaya si Ibu Ratu, hingga akhirnya Kang Ujang Bustami dipaksa untuk tidur dan melayani si Ibu Ratu tersebut. Dan hal itulah yang akhirnya menjadi sebab dan musabab terjadinya pertarungan adu ilmu di antara mereka berdua. Hingga tak lama kemudian, si Ibu Ratu itu di akhirnya berhasil juga Kang Ujang Bustami kalahkan dan taklukkan.
Dan begitu si ibu ratu itu tumbang, hal itu justru memicu kemarahan dari para anak-anak buah sekaligus pengikut dari si ibu ratu. Sehingga tanpa ada lagi negosiasi, pertarungan seru dan menegangkan itu pun akhirnya kembali terjadi dan tersaji di atas pegunungan yang curam dan terjal ini. Bagi para anak-anak buah si ibu ratu ini, mereka menganggap si ibu ratu dan sang putri adalah pemimpin dan juga junjungannya. Karena, katanya hanya mereka berdualah yang bisa memanggil dan meminta harta kekayaan serta kesaktian kepada makhluk siluman buaya putih tersebut. Dan rupanya, salah satu ritual yang harus mereka lakukan adalah dengan cara tidur dan memuaskan si ibu ratu dan juga Ning Putri. Karena ketika mereka melakukan hubungan badan itu, sebenarnya mereka sedang melakukan hubungan badan dengan si makhluk siluman buaya putih. Dan begitu siluman itu dia sudah puas dengan pelayanannya, maka mereka akan dianugerahi berbagai macam harta benda dan juga akan ditambah ilmu kesaktiannya. Tentu saja Kang Ujang Bustomi tidak bisa membiarkan praktek kesesatan tersebut terus terjadi dan bahkan semakin merajalela. Maka dari itu, satu persatu para anak-anak buah serta pengikut dari padepokan siluman buaya putih ini mereka Kang Ujang Bustomi hajar, lalu kemudian Kang Ujang Bustomi membuang ilmu-ilmu setan yang sudah merasuki dan juga sudah mereka pelajari. Namun rupanya semuanya belum juga bisa dikatakan selesai. Karena kini muncul lagi sosok dukun yang ternyata dia adalah guru dari si ibu ratu dan juga Ning Putri. Dan dukun inilah dia rupanya yang mengajarkan praktek ritual sesat tersebut, serta kemudian menyebarkan berita, jika kedua wanita itu mereka bisa memanggil makhluk siluman buaya putih di dasar sungai tersebut. Edan gimana edannya? Orang kenyataannya begini. Nah, saya nggak ada urusan. Nih saya nih kesini mau nyadarin semua nih siluman-siluman kamu nih, ini nih korban. Sembarangan kalau ngomong. Nanti dulu. Nyadarin. Emang dianya pada edan apa? Lah, ya pada edan Pak, kamunya soak juga. Soak sembarangan kalau ngomong. Jaga ucapanmu. Nah, saya nggak ada urusan Pak, udah pergi aja. Kita selesai nih, kita nih bubuk kita bongkar, sepakat. Biar kamu semuanya pada kembali pada jalan yang benar. Kamu yang pulang, kamu yang nggak benar. Kamu menghancurkan semuanya. Benar itu benar. Neng, kamu yang waras. Kamu yang nggak waras. Kamu lihat korban berapa banyak sama kamu. Ya tinggal kamu kan sisa ini. Biar artinya kamu ikut saya aja dong, daripada nanti kamu mati. Bisa. Selagi masih ada guru saya, ngapain saya ikut kamu? Sembarangan kalau ngomong. Kamu yang pulang, hadapin dulu guru saya. Kalau memang kamu berani. Jotos kamu. Gak takut saya. Kamu berani? Berani. So? Ayo. Hadapi Neng. Mati kamu ya. Ya kamu yang bakal mati. Kamu cari mati sama saya. Neng, awas Neng, hati-hati Neng. Parah kamu. Ya. Kasih pelajaran Neng. Ya. Aduh. Jebol kamu silit. Otak kamu di mana? Lah. Gak jelas kan. Ya. Aduh. Parah. Kamu sama saya? Parah kamu. Ya. Ya. Aduh. Tuh kan. Bangun. Duduk. Diam. Tuh. Bangun. Duduk. Udah Pak, pulang Pak. Kamu boleh bangga. Telah mengalahkan semua murid-murid aku. Pulang Pak, pulang. Pulang.
Emang siapa kamu berani nyuruh-nyuruh aku? Bapak pulang, ngoyos saja macul di rumah. Ngoyos macul sembarangan kalau ngomong. Macul, Pak. Macul. Kamu yang macul. Kok saya yang macul? Ya iyalah. Sibuk ngurusin urusan orang lain. Emang kamu punya kesaktian macam apa sih? Saya nggak punya kesaktian, saya nggak punya kehebatan. Terus lantas mau ikut campur urusan saya? Saya kasihan kamu karena kamu penjahat kelamin. Penjahat kelamin kalau ngomong sembarangan kamu. Saya sumpel kamu mulutnya. Kamu yang saya sumpel. Parah. Bikin habis kamu. Apa kamu? Hah? Kenapa saya bilang? Kamu nggak waras, kamu jangan bela-belain dia. Dia nyembahnya siluman buaya putih. Apa? Berarti kan soak semuanya. Nggak ada itu di sungai itu siluman buaya putih. Yang ada kamu silumannya, kamu olah-olah di dalam celana kamu.
Jujur sama saya, itu perempuan-perempuan berarti sudah sama tumpak-tumpakin kamu. Udah. Oh, udah ditumpakin. Iya. Kenapa harus tumpak-tumpakan, Pak? Kenapa? Karena Berarti kamu nggak waras kan? itu syarat dari penyaluran ilmu saya. Penyaluran apa? Yang ada penyaluran weteng nih kamu. Gendeng, tahu gendeng kamu? Iya. Tahu kamu gendeng? Tahu kamu gendeng? Tahu. Tahu kamu edan? Iya saya. Tahu kamu soak? Iya. Mau saya ambil burungnya kamu? Jangan. Kenapa? Jangan. Kenapa jangan? Nanti saya. Kamunya soak, Pak. Nih, hilang nih Pak burung, Pak. Mau burung hilang? Jangan. Nih hilang burung, Pak. Jangan. Muntahin semua resepnya, keluarin. Terus muntahin. Terus. Terus sembak-sembaknya tuh, kutang-kutangnya semua keluar. Baca istighfar. Baca istighfar. Keluar, Pak, tinggalin tempat ini. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya dukun yang menjadi guru dari si Ibu Ratu dan Ning Putri ini, dia berhasil juga Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Dan setelah membuang ilmu dan juga burungnya, maka Kang Ujang Bustomi pun membiarkannya untuk pergi dengan sebuah syarat, bahwasanya dia akan bertaubat dan insyaf, serta tak akan lagi menempuh jalan yang sesat. Kang Ujang Bustomi juga membuang ilmu-ilmu hitam serta pengaruh-pengaruh gendam pada para wanita-wanita ini. Karena, ternyata selama ini mereka telah dijadikan alat pemuas nafsu para lelaki yang menjadi anggota padepokan siluman buaya putih tersebut, dengan alasan mereka sedang melaksanakan ritual pesugihan dan juga ritual kesaktian. Tak jauh beda dengan nasib para wanita-wanita tersebut, Ning Putri dan ibunya itu ternyata nasib mereka justru lebih memilukan dan juga lebih menyedihkan. Karena selain harus tidur dengan para anggota padepokan, Ning Putri dan ibunya itu mereka diwajibkan untuk selalu melayani nafsu jahat guru dukunnya tersebut. Oleh karena itu, Ning Putri ini dia sangat membenci para lelaki. Sehingga terkadang Ning Putri ini dia akan menumbalkan lelaki tersebut sebagai korban, ke dalam derasnya arus sungai yang dijadikannya tempat untuk melaksanakan ritual-ritualnya tersebut. Dan kini, Ning Putri itu hanya bisa menangis dan bersedih, kenapa nasib mempermainkannya sedemikian rupa. Namun Kang Ujang masih berusaha menasehatinya, bahwasanya Tuhan itu tidak akan memberikan ujian di luar kesanggupan hamba-hambanya. Adapun apa yang sudah terjadi, itu semua karena Ning Putri sudah salah dalam memilih seorang guru dan juga panutan. Yang penting saat ini bagaimana caranya Ning Putri itu memperbaiki diri, sehingga kedepannya dia bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Demikianlah kisah perjuangan Kang Ujang Bustomi kali ini, dalam rangka usahanya menghentikan dan menyadarkan para pengikut padepokan siluman buaya putih tersebut. Semoga kedepannya para masyarakat itu bisa sadar, bahwasanya ritual pesugihan dan kesaktian itu tidaklah membawa manfaat apa-apa, selain kesengsaraan dan penyesalan yang dalam. Dan semoga Tuhan sehatkan dan kuatkan Kang Ujang Bustomi, karena perjuangan dakwah itu tiada henti dan habisnya hingga hari kiamat nanti. Amin. Makanya saya jadi kayak gini, Kang. Ya jadi edan berarti kamu. Makanya saya ikutin orang tua saya. Ya orang tua kamu jangan diikutin. Orang tua stres, kamu masih ikutan stres. Karena awalnya saya dibikin sakit hati sama lelaki. Ya kenapa kamunya bisa sakit hati? Makanya saya balas dendam. Oh, balas Siapapun yang menyukai saya bakal bunuh dia. Oh, makanya kamu jangan pernah berharap kepada manusia 100%. Kamu pasti akan kecewa. Iya. Berharap 100% satu hanya kepada Allah, kamu tidak akan pernah kecewa.
Bapak kamu meninggal saja kentir di sungai. Jangan kamu kait-kaitkan dengan siluman buaya putih. Yang siluman buaya putih lah, istrinya siluman buaya putih lah, pesugihan lah, kekayaan gak ada. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Paham tidak kamu? Kamu kembali pada jalan yang benar, jalan yang lurus penggaris. Allah Maha Kaya, perbaiki sholat kamu. Semakin sholat kamu baik, insya Allah kehidupan kamu akan lebih baik. Paham tidak? Saya paham ya. Paham tidak? Mundahin semua setannya, keluarin. Tuh, terus. Sempak cangcut-cangcutnya semua keluarin tuh.